Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin Bu ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya, yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana mengelola keuangan keluarga agar tidak besar pasak daripada tiang Bu ya, tidak besar pengeluaran pada masukan. Nah, untuk sesi kali ini ibu-ibu masih semangat kan Bu ya? Semangat kan ya? Semangat Ya, Pak. alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai sesi kedua ini cermat dan menabung. Bagaimana kita mengurangi ketergantungan terhadap utang dan dengan menabung. Nah, karena kenapa kita penting sekali dibahas ini, karena banyak sekali orang yang banyak ketergantungan terhadap utang, bahkan orang tersebut cenderung gali lubang tutup lubang. Selesai utang satunya sudah utang lagi. Nah, dengan demikian karena itu banyak terjadi, maka kita harus merencanakan penggunaan uang dan kendalikan pengeluaran. Kalau pemasukan mungkin kita nggak bisa memprediksi Bu ya, apalagi yang penghasilan bulan harian. Nah, yang kita bisa lakukan adalah mengendalikan pengeluaran kita gitu. Kalau kita timbang pengeluaran itu penting nggak penting atau penting sangat gitu ya, penting sekali. Nah, kemudian juga kita harus menabung sejak awal, nanti akan dibahas satu persatu. Menabung dari awal sedikit demi sedikit nggak jadi masalah, kemudian disiplin rutin gitu ya, itu penting. Kemudian juga kita harus membuat pertimbangan yang matang sebelum memutuskan berhutang. Nah, kita masuk ke bagaimana cermat meminjam. Nah, yang pertama kita harus pertimbangkan ibu-ibu, untuk apa kita meminjam, kita harus pertimbangkan itu. Sebaiknya pinjaman kita itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan atau hal-hal yang bersifat produktif, misalnya untuk usaha ibu-ibu ya, untuk menambah penghasilan, bukan untuk keinginan. Tapi kondisinya akan berbeda, misalnya anak ibu butuh sepatu karena nggak ada, itu berarti kebutuhan. Tapi kalau misalnya anak ibu ingin sepatu padahal masih ada, itu bisa ditunda terlebih dahulu atau ditiadakan. Nah, kemudian kita juga harus menganalisis itu ya, kita menimbang-nimbang ada nggak sih cara lain selain berutang. Misalnya jika ada, ibu gunain tabungan dulu, atau setelah itu kalau nggak ada tabungan jual aset gitu ya, bisa motor atau misalnya handphone kalau laku gitu ya, atau hal aset lainnya. Aset itu Bu sesuatu yang dari harta ibu bisa dijual ya Bu ya, dicairkan. Nah, kemudian kita juga bisa mempertimbangkan berapa besar uang yang akan kita pinjam gitu ya, karena kita juga harus mempertimbangkan uang yang harus dikembalikan kepada orang yang meminjamkan uang kepada kita. Kemudian juga kita harus memperkirakan Ibu bayarnya itu mampunya kapan dan berapa gitu ya, karena misalnya karena penghasilan kita harian, kita bayar harian, atau penghasilan kita bulanan kita bayar bulanan, atau kalau penghasilan kita tahunan karena pertanian kita tahunan ya kita bayarnya tahunan. Kemudian juga kita harus mempertimbangkan kemana kita harus meminjam gitu ya. Banyak sumber kita meminjam, bisa ke saudara, rentenir, bank keliling atau simpan pinjam baik PKK atau PKH atau arisan, atau koperasi simpan pinjam atau bank pasar. Nah, dari keempat ke lima hal tadi itu memiliki keunggulan masing-masing. Tinggal ibu butuhnya mana, kemudian yang lebih membutuhkan ibu mana. Tapi kalau bisa itu ke saudara atau kerabat dulu, di samping memang mudah, kemudian nggak perlu jaminan, nggak ada bunganya gitu ya. Dan kalaupun misalnya pengembaliannya nggak mampu bayar, bisa kalau bisa nego keluarga dulu. Beda halnya kalau tadi misalnya ibu langsung ke rentenir, kejar-kejar itu Bu pasti ya. Iya, kejar-kejar. Iya. Tapi kalau pinjamnya online zaman sekarang Bu ya, itu nggak boleh Bu ya, nanti data ibu disebar kemana-mana gitu ya. Jadi ibu negatif. Itu ya, rentenir betul Bu. Kalau bisa sih ya utamain keluarga dulu. Kalau misalnya mudah misalnya ke PKK atau koperasi gitu ya. Sama keluarga lama. Iya, keluarga malah misalnya belum bisa bayar ya nanti lagi gitu ya. Tapi ini
Nah kemudian ini karena asar Bu ya, kita lanjut dulu yang apa ya, bukan lagi satu ini lagi itu bagaimana kita cermat menabung. Nah cermat menabung ini kita juga harus menentukan tujuan kita nabung itu apa. Misalnya di sini contohnya untuk anak sekolah ya, buat pendaftaran anak sekolah totalnya 2.400.000. Nah ibu perkirakan selama 24 bulan nabung itu berarti 100.000 per bulan ibu nabung. Nah kalau penghasilan ibu itu 1.500.000 misalnya, kebutuhan ibu itu 1.400.000, jangan berarti tabungan yang disisain, tapi tabungan yang diutamakan, kemudian kebutuhan. Jadi ibu mencapai ketiga ya. Tujuan nabung otomatis ibu harus berniat nabung itu berjaga-jaga, kemudian nabung itu juga nggak harus jumlahnya banyak, asalkan rutin disiplin Bu ya. Kemudian buat juga rencana menabung, tadi sudah seperti yang saya sampaikan, untuk apa sih kita menabung, jangka waktunya berapa lama. Nah mengenai tempat menabung juga ibu harus cermat. Misalnya di rumah gitu ya, bisa celengan, tapi ada risiko masing-masing. Misalnya di celengan nih, risikonya bisa dicuri, tapi ketika butuh apa-apa tinggal dipecah gitu ya. Atau pilihan kedua misalnya sekolah Bu ya, di sekolah itu ya jangan dijangkau sama anak mudah, tapi pencairannya susah, biasanya per semester pas ujian gitu ya baru dibagiin. Risiko curinya biasanya sih lebih dikit karena yang bertanggung jawab itu gurunya. Nah kemudian arisan juga ada risiko dicuri nih Bu. Misalnya dari pengelola arisannya nggak tanggung jawab, ya kabur gitu ya, uangnya hilang Bu ya. Nah, ada risiko masing-masing. Nah misalnya ibu PKK juga sama, bisa juga dicuri. Nah kalau misalnya ibu kalau bisa diutamain di koperasi atau bank ya, karena di bank juga akan mudah dicairkan, apalagi ibu-ibu kan sudah punya buku tabungan dan KKS Bu ya. Nah bisa disisihkan di buku tabungan itu biar mudah cair kapanpun gitu ya, tinggal gesek ATM sudah dapat duit gitu ya. Mungkin itu Bu ya yang bisa saya sampaikan mengenai cermat menabung. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya sendiri dan terutama buat ibu juga. Adapun ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.